Nabi SAW bersabda, apa urusanku terhadap dunia? Innama masali wa masalud dunya, sesungguhnya permisalan diriku terhadap dunia kamasali rakib, seperti orang yang berkendaraan, yaitu musafir, yang berhenti di bawah pohon. Berhenti di bawah pohon, kemudian istirahat di bawah pohon tersebut. Summa roha wa tarakaha, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Najia TV, meniti jalan selamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah, serta pemirsa Najia TV dimanapun antum berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala karunia kasih sayang Allah yang tidak pernah luput Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada jam ini dan detik ini, kita masih merasakan nikmat itu. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu, untuk berada di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya serta taufiknya kepada kita semua. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri serta putra-putri beliau, dan juga kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka petunjuk serta pertolongan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini dihimpun oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan alhamdulillah,
Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-40. Berarti tinggal sekitar 10 hadis lagi di dalam kitab ini. Karena Imam Ibn Rajab Al-Hambali menambahkan hadis atau beberapa hadis. Kalau kita melihat pada kitab Al-Arba'in An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kembali menambahkan sekitar 8 hadis, sehingga hadis ini berjumlah 50 hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk menyelesaikan kitab ini. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Qala muallif rahimahullah al-haditsu al-arba'un. Pengarang mengatakan hadis yang ke-40. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi ia dan bapaknya, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Qala, sahabat Ibnu Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau sebagai orang yang asing. Au 'abiru sabil, atau orang yang hanya numpang lewat, atau musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, atau 'abirus sabil, atau seperti orang musafir. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan ketika hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar kepada murid-muridnya, kepada para sahabat yang lain, atau kepada para tabi'in, maka Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantazirus sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, fala tantazirus sabah, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore.
wa khudh min sihatika limaradik. Jadikanlah sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika limautik. Dan waktu kamu hidup, waktu kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka jangan ditunggu waktu kematian datang. Apa maksud hadis ini? Nabi SAW menjelaskan kepada kita, umatnya, bagaimana kita bersikap terhadap dunia ini. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, jadilah engkau seperti orang asing. Nabi SAW mengatakan, jadilah engkau seperti orang asing. Bagaimana orang asing? Dia tinggal di suatu tempat. Dia menetap di satu tempat, namun tempat tersebut bukanlah kampung halamannya. Dia hanya sekedar tinggal di sana, sedangkan orang-orang yang berada di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak dia kenal. Sehingga dia menjadi orang yang asing di tempat tersebut. Contohnya apa? Misalkan kita sebagai orang Indonesia, tinggal kita di luar negeri, misalkan di Eropa, di negeri kafir, bagaimana perasaan kita? Kita hanya sendiri di sana beragama Islam, kemudian di sekitar kita orang-orang beragama selain Islam. Apa yang kita rasakan? Maka kita merasakan keterasingan. Tidak nyaman. Maka kita akan bersikap mungkin lebih banyak di rumah. Mungkin kita ingin kembali ke kampung halaman kita. Seperti itulah sikap seorang terhadap dunia. Dia tinggal di dunia ini seperti dia seorang yang asing. Atau seperti musafir. Bagaimana musafir? Pernah jadi musafir? Kita mau ke Padang kemarin. Ada yang ke Padang ya? Itu statusnya apa? Sudah musafir atau belum? Sudah. Singgah di tempat atau ketika sholat ya, di masjid satu tempat, singgah untuk sholat, kemudian berangkat lagi. Singgah di Padang, setelah melakukan hajatnya, laksanakan hajatnya, kembali lagi ke kampung halamannya. Nah, seperti itulah kita terhadap dunia. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Kita hanya sebentar hidup di dunia ini. Seperti orang musafir. Tidak akan lama mereka hidup atau tinggal di tempat yang dia tuju ya. Bukan tempat aslinya.
Dia hanya sekedar bepergian ke sana, kemudian akan kembali lagi. Seperti itulah kita di dunia ini. Dan ini adalah nasihat kehidupan. Nasihat kehidupan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Dan kita ketahui bahwasanya ketika itu Ibnu Umar masih berusia muda, masih kecil. Maka nasihat kehidupan tadi bukan hanya saja kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, namun penting juga diketahui dan disampaikan kepada anak-anak atau remaja yang mereka akan mengarungi kehidupan ini. Ketika kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sebentar, seperti musafir. Lihat bagaimana musafir. Seorang musafir ketika mereka berjalan, ketika mereka pergi, apalagi musafir, orang-orang musafir terdahulu, mereka bepergian dari suatu tempat ke tempat lain jalan kaki. Terkadang menunggangi hewan kendaraan, onta, kuda, dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membawa perbekalan yang begitu banyak? Harta, benda, dia bawa semuanya? Paling yang dia bawa adalah apa? Bekal untuk di jalan. Ketika dia berangkat, dia sudah prediksikan, ini perjalanan memakan waktu 4-5 hari. Maka perbekalan yang saya bawa sekian, harus cukup. Kalau tidak cukup, saya cari alternatif lain makanannya. Maka dia sesuaikan dengan sebaik mungkin supaya beban yang dia bawa tidak terlalu banyak. Kalau dia bawa banyak, ya dia bawa bajunya begitu banyak, kemudian dia bawa barang-barang di rumahnya, semuanya dia bawa. Bagaimana perjalanannya? Maka perjalanannya akan semakin lambat. Dan akan menyusahkannya. Seperti itulah kita. Kita menuju akhirat, kita tidak akan membawa harta benda yang ada di dunia ini. Kita enggak bawa jabatan kita. Kita enggak bawa uang yang sudah kita kumpulkan. Kita enggak bawa emas yang kita simpan. Apa yang kita bawa? Amal ibadah kita. Inilah bekal kita. Amal ibadah kita yang kita bawa. Maka dari sini Nabi SAW mengingatkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiris sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir yang dia hanya menyiapkan bekal dia agar dia sampai ke tempat tujuan. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kembali kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-40. Bahwasanya hadis ini
menegaskan kepada kita tentang qasrul amal fid dunya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita memendekkan angan-angan kita terhadap dunia. Agar kita memendekkan angan-angan kita terhadap dunia. Karena dunia ini sebentar. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapalah umur kita? Setidak-tidaknya 60 tahun. Kalau ada yang lebih, maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih 60 tahun, maka itu bonus. Dan kita juga tidak merasa kalau kita masih muda, masih jauh dari 60 tahun, kemudian kita melakukan sesuka hati kita. Karena sekarang, dan kita lihat kenyataannya, banyak yang meninggal di usia muda. Banyak yang meninggal di usia muda. Sebagaimana kita ketahui, dengan kejadian 2 tahun yang lalu, di saat pandemi melanda seluruh dunia, bagaimana kita melihat anak muda yang gagah, yang kuat, meninggal dunia disebabkan dengan sebuah virus yang kecil. Bahkan tidak nampak, tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Dan ini juga tanda-tanda kita berada di akhir zaman. Banyak kejadian seperti al-maut faja'ah, kematian yang tidak disangka-sangka, kematian yang begitu saja terjadi. Tadinya berbicara dengan kita, besoknya sudah meninggal. Tadi malam sehat, besoknya meninggal. Dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian baru-baru terjadi di keluarga Ustaz. Malamnya ibu tersebut minta dibelikan mie ayam. Tanpa diketahui, ya tidak disangka, ternyata itulah rezeki terakhirnya. Allah berikan mie ayam. Itu rezeki terakhirnya. Ternyata malamnya Allah sudah panggil. Maka Nabi SAW mengingatkan kita
Dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, banyak ayat Allah ingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dari orang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun, annahu qala, dia mengatakan, ya Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ghafir ayat 39, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata', wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini mata', kesenangan yang sebentar. Wa innal akhirata hiya darul qarar, sesungguhnya akhirat dialah tempat kembali yang kekal, tempat kembali yang tetap, yang abadi. Dan Nabi SAW bersabda, mali walid dunya, apa urusanku terhadap dunia? Inama masali wa masalud dunya kamasali raqib. Qala fi dhilli syajara summa raha wa tarakaha. Nabi SAW bersabda, apa urusanku terhadap dunia? Innama masali wa masalud dunya, sesungguhnya permisalan diriku terhadap dunia kamasali raqib, seperti orang yang berkendaraan, yaitu musafir, yang berhenti di bawah pohon. Berhenti di bawah pohon, kemudian istirahat di bawah pohon tersebut. Summa roha wa tarakaha, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Inilah wasiat Nabi SAW kepada kita semua. Mengingatkan kepada kita bahwasannya kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Allah katakan, innaha mata'ul ghurur, bahwasannya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyimpulkan dari hadis ini. Beliau mengatakan, idza amsayta fala tantazirus sabah. Jika engkau berada di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Apa maksudnya? Jangan kita menunda-nunda pekerjaan. Jangan kita menunda-nunda pekerjaan, ibadah. Jika pekerjaan itu baik atau ibadah itu baik, segera kita lakukan. Wa khudh min sihatika limaradik. Ambil waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit.
Wa min hayatika limautik. Dan ambil waktu engkau hidup sebelum datang waktu kematian. Ketika kita ingin bersedekah, sudah kita niatkan. Jangan kita nunggu-nunggu, oh nantilah, jangan. Atau ketika ada tugas kita tunggu, nanti malam lah, besok pagi lah. Kalau bisa dikerjakan di waktu itu, kerjakan. Ketika kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka kerjakan. Jangan kita nunggu nanti. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa kita semua, sehingga betul-betul kita berhati-hati menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini kita tegaskan kembali bahwasanya sikap kita terhadap dunia itu ada dua keadaan. Yang pertama sebagai orang asing atau sebagai musafir. Kalau orang asing berada di daerah orang lain, bagaimana? Dia tidak akan betah, ingin kembali ke kampung halaman. Sama seperti kita hidup di dunia. Kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau sebagai musafir, kita hanya singgah sebentar di sini. Bekal yang kita bawa bukan semuanya, hanya sedikit bekal yang akan kita bawa, yaitu apa? Amal ibadah kita. Maka amal ibadah inilah yang hendaknya diperbanyak. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian singkat kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan hadis ini, dan semoga kita betul-betul menjadikan dunia ini hanya di genggaman kita saja, tidak kita masukkan ke dalam hati kita, tidak kita jadikan tujuan utama kita, hanya sebagai wasilah untuk mengumpulkan bekal kita di akhirat nanti. Karena Nabi SAW bersabda, raka'ataini qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak lagi hadis-hadis lain ya yang menjelaskan bahwasannya dunia ini hina. Bahkan di dalam hadis disebutkan seekor lalat atau sayap lalat ya, itu tidak jauh lebih hina daripada dunia. Maka begitulah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersikap terhadap
dunia ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.